Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para sahabat Visi Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang struktur teks eksplanasi, melanjutkan video sebelumnya. Oke. Jadi di sini kita akan belajar tentang KD 3.4. di mana isinya adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Nah, sebelum kita menuju ke struktur teks eksplanasi, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih pengertian dari teks eksplanasi. Pengertian dari teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa itu alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, melalui sebab dan akibat dan hubungan antara proses. Jadi di setiap kehidupan itu akan ada peristiwa atau kejadian. Di dalam kejadian tersebut tentunya akan mengalami suatu proses dan ada hubungan sebab akibat. Jadi itu yang dinamakan dengan teks eksplanasi. Nah, contoh di sini ya, sebelum Pak Guru melanjutkan materinya, silakan kalian cermati gambar yang Pak Guru paparkan. Di sini ada contoh fenomena alam dan contoh fenomena sosial. Dimana kalau alam itu adalah suatu kejadian yang terjadi karena alam itu sendiri. Contohnya pelangi. Kemudian ada tanah longsor, kemudian ada juga gunung meletus dan banjir. Sedangkan jika fenomena sosial itu adalah salah satu hasil dari interaksi sosial antara individu satu dengan individu lainnya yang berakibat kepada interaksi sosial, maka dinamakan dengan fenomena sosial. Contohnya di sini ada orang yang sedang berdemo. Nah, itu kan adalah salah satu contoh dari fenomena sosial. Kemudian ada juga ini budaya baru, babi, di mana di sini mengabaikan orang yang di sekitar, mengepentingkan handphone. Itu yang dinamakan dengan budaya babi. Kemudian ada orang mudik dan sosial media. Itu adalah salah satu contoh dari fenomena sosial yang ada di dalam kehidupan kalian. Dan masih banyak lagi fenomena sosial yang kalian alami. Contohnya gotong royong dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, jadi seperti teks yang lainnya, struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Kemudian yang kedua, proses kejadian. Dan yang ketiga adalah ulasan. Jadi seperti dengan teks-teks yang lain, teks eksplanasi juga memiliki struktur. Tuh, tadi sudah Pak Guru sebutkan di mana strukturnya itu ada 3. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama tentang identifikasi fenomena. Di sini berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri dari satu paragraf. Deretan penjelas mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari sebuah bencana alam yang terjadi. Penggambaran rangkaian kejadian memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Jadi di identifikasi fenomena ini, jadi itu pertanyaan menjawab atas bagaimana atau mengapa. Ini juga di sini juga terjadi latar belakang terjadinya fenomena tersebut ya. Jadi paham ya. Jadi di paragraf awal itu biasanya tentang identifikasi fenomena. Fenomenanya itu bisa terjadi fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya dan lain sebagainya. Itu untuk struktur pertama teks eksplanasi. Selanjutnya, struktur yang kedua itu tentang penggambaran rangkaian kejadian. Setelah tadi kalian mengungkapkan tentang latar belakang, kemudian kalian itu akan menjelaskan deretan proses terjadinya fenomena tersebut. Jadi pengertiannya adalah berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri dari satu paragraf. Deretan penjelas mendasarkan dan merincikan penyebab dan akibat dari sebuah bencana alam yang terjadi. Ini adalah contohnya. Contohnya adalah dari rangkaian sebuah bencana alam, maka di situ akan menggambarkan bagaimana sih bencana alam itu terjadi dan lain sebagainya.
Itu jadi inti dari penggambaran rangkaian kejadian itu diceritakan secara runtut dan secara jelas bagaimana proses fenomena itu terjadi, mengapa proses fenomena itu terjadi, dan lain sebagainya. Itu. Nah, jadi penggambaran rangkaian kejadian memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Jadi di sini ada 2 poin penting tentang penggambaran rangkaian kejadian. Yang pertama itu rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana. Nah, karena ada pertanyaan bagaimana, maka akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Ini menjawab pertanyaan bagaimana. Kemudian yang kedua tentang menjawab pertanyaan mengapa. Setelah bagaimana akan ada pertanyaan mengapa. Mengapa fenomena itu terjadi? Nah, di situ harus dijelaskan secara rinci. Karena di sini adalah masuk ke dalam penggambaran rangkaian kejadian. Jadi dalam fase ini, fase-fase kejadian disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Itu. Untuk struktur yang ketiga itu tentang ulasan. Di dalam teks lain itu biasanya penutup. Di teks penutup yang bersifat pilihan, bukan keharusan. Teks penutup yang dimaksud adalah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Opsionalnya dapat berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut. Ulasan berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Jadi setelah kalian mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi fenomena, kemudian kalian menceritakan proses penggambaran rangkaian kejadian tentang fenomena tersebut, kemudian yang terakhir kalian itu membuat suatu kesimpulan. Kesimpulan di sini dinamakan dengan ulasan. Itu struktur dari teks eksplanasi. Jadi secara garis besar jadi seperti ini. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama itu adalah identifikasi fenomena, yang kedua adalah proses kejadian, yang ketiga adalah ulasan. Jadi dalam identifikasi fenomena itu terdapat latar belakang kejadian. Nah, di sini. Kemudian itu biasanya ada di paragraf awal. Setelah itu ke kronologi. Bagaimana kejadian itu terjadi, kemudian penyebabnya itu apa. Itu masuk ke dalam proses kejadian. Di sini menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Dan yang terakhir berupa ulasan itu mengomentari konsekuensinya, jadi mengomentari atau menyimpulkan dari awal ini latar belakang, kronologi, dan penyebab terjadinya. Itu, ya. Jadi secara garis besar teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang memaparkan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat. Namun, sebab-sebab ataupun akibat-akibat itu berupa sekumpulan fakta menurut penulisnya. Ini sebagai catatan saja. Silakan kalian tulis di buku catatan kalian ya. Oke, di tahap selanjutnya kita mencoba bersama-sama menganalisis struktur teks eksplanasi. Ini adalah contoh analisis struktur teks eksplanasi. Sebelumnya, silahkan kalian buka buku siswa halaman 48 sampai 50. Jika belum menerima buku siswa, kalian bisa download di link video sebelumnya. Silahkan kalian cari, di situ ada link tentang zona download. Di situ berisi tentang buku-buku siswa dan buku-buku materi bahasa Indonesia. Di sini judulnya adalah untuk contoh teks yang pertama, demonstrasi massa. Nah, silahkan kalian baca mulai dari paragraf pertama, kedua, ketiga sampai selesai. Setelah dibaca, kemudian kalian analisis strukturnya. Nah, ini adalah contoh analisisnya. Di dalam teks yang berjudul demonstrasi massa, itu yang pertama tentang identifikasi fenomena itu adalah penyebab demonstrasi dan anarkisme tidak lain adalah faktor laparnya masyarakat. Demonstrasi bukan hal aneh lagi bagi negara-negara Eropa. Jadi di sini menceritakan bahwasanya adanya masalah yang
rumit di dalam DPR ya, ini gedung DPR. Kemudian beberapa mahasiswa dan masyarakat itu melaksanakan demo. Nah ini itu diidentifikasi masalahnya itu ada di awal paragraf ini. Nah ini juga disebutkan ada contoh rakyat dari Malaysia, Brunei yang pada mayem lantaran kesadaran mereka terpenuhi, maka demonstrasi di negara-negara itu jarang terjadi. Nah itu contoh dari identifikasi fenomena. Ya, kemudian yang kedua itu adalah terjadinya proses kejadian. Tadi sudah dijelaskan di pengertian bahwasanya ini terjadi proses kejadian, jadi mulai dari kata-kata rakyat Malaysia dan Brunei yang adem ayem hingga masyarakat berdemonstrasi karena membutuhkan pengakuan dari pemerintah ataupun pihak-pihak lain agar hak-hak dan eksistensi mereka diakui. Jadi itu penyebab salah satu terjadinya demonstrasi massa. Itu di bagian proses kejadian. Kemudian yang ketiga itu tentang ulasan. Di dalam ulasan ini itu terjadi kesimpulan, di mana isinya adalah demonstrasi massa pada awal-awal reformasi di negeri ini pada tahun 97 dan 98 bukan dilakukan oleh rakyat miskin ataupun orang-orang lapar. Justru hal itu dilakukan oleh warga dari kalangan menengah ke atas. Dalam hal ini adalah mahasiswa dan golongan intelektual. Nah, di sini adalah kesimpulan tentang teks demonstrasi massa. Berisi tentang kesimpulan. Nah, untuk ke bagian keempat juga masih sama. Ini adalah sambungan dari bagian ketiga atau ulang ulasan. Nah, banyak hal yang melatar belakangi terjadinya demonstrasi, yaitu karena adanya ketidaksesuaian aturan dan pelaksanaan didorong oleh beberapa pihak, serta pelaksanaannya tidak selalu dari kalangan menengah ke bawah, bahkan menengah ke atas. Itu adalah kesimpulan dari teks demonstrasi massa. Jadi kalau teks yang berisi tentang fenomena sosial, budaya, kemudian alam, teknologi, itu termasuk ke dalam teks eksplanasi ya. Silahkan kalian bedakan dengan teks lainnya. Untuk yang pertama itu tentang teks prosedur, bagaimana menyusun langkah-langkah. Kemudian yang teks kedua ini tentang eksplanasi, tentang mengidentifikasi fenomena yang ada di dunia ini. Itu. Oke, lanjut ke tahap akhir, di mana setiap pertemuan pasti akan ada evaluasi atau latihan soal. Di sini juga Pak Guru akan menilai. Nah, pada pernyataan nomor 1 sampai 6 tentukanlah struktur teks eksplanasi. Nah, jadi kalian itu hanya mencatat mencatat nomor 1. Ini masuk ke dalam struktur teks eksplanasi apa? Ya, jadi paham. Jadi kalian hanya menulis 1, kemudian proses kejadian. Kemudian ini adalah ulasan. Jadi hanya seperti itu. Dan ini teks yang kedua, pernyataan kedua, pernyataan ketiga. Nah, silakan kalian nanti stop dulu, kalian baca, kalian pahami, kemudian kalian tentukan strukturnya. Dan ini teks yang keempat, pernyataan kelima, dan keenam. Ada 6 contoh. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa jaga iman, imun, dan aman. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu. Salam buat keluarga kalian di rumah. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.